Ulangi kata-kata saya, penting tidak sama dengan mendesak. Ulangi kata-kata saya, penting tidak sama dengan mendesak. Itu dulu. Saya akan jelasin dulu di flip chart. Teman-teman yang belakang kelihatan nggak flip chartnya? Ya, biar kita bedakan. Jadi dulunya teknik 4D yang kita pelajari ini, 4D, ini sebenarnya matrix Eisenhower. Ya, ini paling mendasar di mana kita bisa belajar manajemen prioritas, bukan manajemen waktu, karena waktu dimensinya lebih luas dari kita, nggak bisa diapa-apain, bener nggak ya? Tapi kita bisa tahu prioritas kita itu apa. Dibandingin dengan gue mau nongkrong aja, dulu saya senang banget loh gitu, ya. Gue mau nongkrong aja. Sekarang nggak ya. Sekarang bener-bener, sayang banget nih kalau dipakai buat nongkrong doang, nggak ada artinya gitu ya. Mendingan dipakai networking. Saya sering ngopi sama temen, tapi ada tujuannya beda ya. Networking sama di agendanya juga beda. Nah, yang pertama kita lihat ini adalah penting, P ya. KP berarti kurang penting. Ini adalah mendesak, yang ini kurang mendesak. Kepentingan biasanya udah di-set duluan. Contoh Anda punya KPI ya, ada KPI nggak? Nah, itu kepentingan. Jadi selama KPI-nya nggak berubah, pasti yang segala sesuatu yang berhubungan dengan KPI atau objektif Anda itu pasti penting. Ya. Jadi tergantung KPI-nya apa. Tapi kan Pak, saya beda jurusan atau beda departemen sama orang lain gitu ya. Ya itulah yang jadi seninya, di mana kita harus menyesuaikan yang jadi tingkat kepentingan dan tingkat mendesakannya. Ya. Jadi pentingan berubah nggak nih? Kalau Anda nggak berubah posisi, kurang lebih sama aja, bener nggak? Ya, pasti akan tetap kepentingannya juga akan tetap. Ya, ada yang penting, ada yang kurang penting. Kalau ini mendesak sama kurang mendesak, apa yang terjadi? Oke, sebelum itu kayaknya masih bingung, kita cek dulu. Ini udah pasti dong kuadran satunya yang mana? Oke, ini yang udah pasti, bener nggak? Penting dan mendesak, nggak ada argumen. Yang kurang banget atau jangan dilakukan berarti yang oke, berarti kurang penting, kurang mendesak. Ini yang keempat. Yang keduanya yang mana berarti? Ayo. Oke, kita cek ya, kita survei. Yang menurut teman-teman penting tapi dia kurang mendesak, yang nomor 2 angkat tangan. Ini adalah nomor 2, kuadran keduanya. Oke, yang menurut teman-teman, Pak, yang ini yang kuadran kedua, Pak, ya. Dia kurang penting tapi mendesak. Angkat tangan. Ya, jadi banyak yang tersesat berjamaah ya. Jadi selama ini Anda sibuk mengerjakan yang tidak penting. Ya, tapi dia mendesak. Memang harus dibedakan. Ya, itu dia. Jadi yang sebetulnya kuadran 2 itu ada di sini. Ini adalah kuadran 2 dan ini adalah kuadran 3. Segala energi fokus kita, aktivitas kita harus fokusnya ke kuadran 2. Kuadran 1 ini ibaratnya pemadam kebakaran. Contoh nih, mati lampu di pabrik. Nggak bisa, enggak ya, harus Anda kerjain ya. Ini emergency. Oke, laporan yang udah due date atau bahkan udah telat pasti di sini ya. Apalagi ada customer complaint, ngurusin semuanya nih ya, customer complaint. Semuanya ada di tingkat penting dan mendesak. Kalau tiap hari begitu gimana rasanya? Stres. Ya, Anda nggak mau, udah deh saya mau pulang aja. Tiap hari ada di kondisi itu energinya drain, langsung habis ya. Karena capek banget rasanya. Ya, pernahkah yang rasain seperti itu? Saya yakin pernah, tapi Anda harus cepat-cepat selesaiin kalau ada yang di sini. Ini yang kita sebut do. Buru-buru dah, kelarin ya. Jadi keluar dari situ ya. Kalau terus-terusan ada di sini, energi Anda tuh lowbat terus ya. Ini cepet banget ngabisin energinya. Nah, yang ada di kuadran kedua apa? Iya, contoh aktivitasnya. Ya, contoh nyicil apa? Laporan, jangan bilang nyicil motor ya. Nyicil laporan bulanan misalkan, ya. Atau training. Tadi Anda mempelajari hal-hal yang pengen Anda pelajari, belajar bahasa Jerman,
Ya 2 tahun kemudian mungkin dia ambil kuliah di Jerman gratis ya. Kuliahnya tinggal buat biaya hidupnya doang. Yang mau belajar bahasa Jepang, sebentar lagi ketemu orang Jepang, dia nikah sama orang Jepang ya. Sorry, enggak ya. Contoh ya. Karena di sini banyak orang Jepang ya. Oke. Jadi kalau kita lihat bisa macam-macam, itu investasi ya. Belajar main saham ya, itu investasi. Oke. Yang ketiga apa? Ya, contoh aktivitasnya. Anda datang ke meeting hantu. Iya, meeting hantu tuh meeting yang Anda sendiri juga dicuekin. Ya, nggak perlu ada di situ. Cuman liatin orang main pingpong. Nah, ya itu meeting hantu. Atau ada lagi notifikasi. Siapa di sini yang notifikasinya banyak? Centring ya. Telepon, tamu tak diundang ada, Pak, ada tamu dari desa. Ya. Nah, itu ada aja tamu tak diundang termasuk di sini karena dia urgent. Departemen lain yang minta prioritas Anda, boleh bantuin dulu ini cariin data gitu ya. Nah, itu kan nggak ngaruh sama tujuan Anda sebenarnya. Nah, tapi dia ada di sini. Kalau yang 4 apa nih? Nih, doom scroll. Ada yang tahu doom scroll? Iya, scrolling terus ya. Hati-hati karena ini dopamin addict semua nih teman-teman, masih pada muda ya. Ini Anda harus detox dulu ya. Kalau ada Sabtu Minggu bener-bener nggak nyentuh handphone misalkan ya, bener-bener Anda hidup dulu, detox dopaminnya karena terus-terusan dicek untuk terus-terusan Anda scrolling ya. Nah, ini yang hati-hati ya. Ada lagi nggak? Biasanya ngang. Rumping, rokok, ngobrol, ngegosip, ngomongin atasan. Ini ada di 4. Oke. Ya, energi Anda terbatas nggak? Tapi bisa di-refresh nggak? Bisa kalau energi ya, bedanya sama waktu nggak bisa di-refresh. Ya udah pasti, tapi energi Anda bisa di-refresh, bener nggak? Nah, ini masalahnya sekarang kayak gini. Bayangkan di keseharian teman-teman ya. Habis ngerjain yang ada di kuadran 1 ya, anggap ada emergency, terus ngerjain laporan yang udah telat, Anda kemana? 1 jam waktu Anda di box, terus dimasukin ngerjain ini, habis 1 jam itu Anda kemana? Ngerokok dulu bos, ya. Ngerokok kalau Samsu 10 menit ya, kalau Jarum Super mungkin ya 10 menit juga. 1 batang. Kalau Anda sebungkus dapat 1 hari, berarti sebungkus kali ada yang 12 ya, berarti 120 menit untuk ngabisin 1 bungkus rokok. Ya. Habis itu ngapain? Anda ngerjain yang ada di sini, ikutan training ya. Ikutan training 1 jam terus gosip lagi. Ya, terus ngapain lagi? Anda ngerjain sini ya. Temen minta tolong untuk nyariin data, habis itu ke sini. Nah, ini yang jadi time stealer-nya tuh, rampoknya tuh di sini. Kenapa? Karena this is fun. Ya, itulah this is fun. Low stress, udah gitu ya udah. Nah, tapi begitu Anda tahu ini adalah danger zone-nya, udah harus kita cut off sedikit-sedikit ya, dipangkas. So all of your energy harusnya pergi ke yang kuadran 2. Kenapa fokus energi kita harusnya ke yang kuadran 2? Karena apapun yang tadinya kurang mendesak akan mendesak gitu. Apapun, anything. Dari sini saya mulai belajar, oh iya ya, saya pengeluaran paling besar dari makan. Akhirnya kita meal prep, tiap minggu kita meal prep ya. 1 minggu mau makan apa udah dikotak-kotakin. Biar nanti tinggal dibikin sayur asem, sayur lodeh. Karena ternyata paling besar habis gajinya dari makanan. Beneran tuh ya, bisa tuh ya. Ya, bukan cuma istri saya aja yang masak, saya juga masak karena udah dibikinin semuanya ya. Sabtu Minggu masih bisa keluar, tapi kita mesti rencanain ya. Mau makan steak, mau makan yang mahal sekalipun nggak apa-apa, selama sebulan 2 kali. Jadi masih bisa tuh makan steak yang 500.000, 600.000 gitu ya. Meskipun udah makan agak-agak gaji gua. Ya, tapi bisa karena Anda planning. Jalan-jalan ke luar negeri ya udah setahun paling nggak 2 kali. Ya, kenapa? Karena di planning, beli tiketnya udah dari sekarang buat berangkatnya tahun depan, bos. Ya, saya umroh misalkan sama ya,
bukan sendiri, berlima nih sama keluarga. Kalau nggak bisa tuh, susah ya. Nah, tapi kalau Anda tahu nyicilnya berapa lama, ya sedikit, akhirnya bisa satu keluarga ya, bukan cuma sendiri. Saya, ibu saya, istri saya, anak saya 2.